Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang luar biasa. Sebelumnya perkenalkan, saya Riza Khofifah, mahasiswi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan salah satu materi yang terdapat dalam mata kuliah karakter building. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah karakter building dengan dosen pengampu Bapak Sugianta MPD. Nah, sebelum kita masuk ke dalam inti materi, pertama kita harus tahu terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan karakter building. Karakter building terdiri dari dua suku kata, yaitu membangun dan karakter. Dalam konteks pendidikan, karakter building merupakan usaha yang dilakukan untuk membina, memperbaiki, dan atau membentuk tabiat, watak, sifat kejiwaan, budi pekerti insan manusia sehingga menunjukkan perangai dan tingkah laku yang baik. Nah, apa saja yang kita pelajari dalam karakter building? Nah, selama perkuliahan berlangsung, beberapa materi telah disampaikan. Di antaranya yang pertama adalah tentang mengenal diri sendiri, yang kedua adalah deskripsi diri, dan yang ketiga adalah mengembangkan diri. Tapi dalam video kali ini kita akan berfokus pada pembahasan di poin yang pertama, yaitu mengenal diri sendiri. Mengenal diri sendiri merupakan langkah awal dalam usaha membangun relasi yang baik dengan diri sendiri. Nah, mengenal diri sendiri ini pertama kali diistilahkan oleh Socrates sebagai genotisaution atau know yourself. Untuk mengetahui tentang diri sendiri, bisa kita awali dengan pertanyaan, siapakah aku? Nah, pertanyaan ini dapat kita jadikan sebagai pendorong untuk mencari tahu lebih banyak tentang diri sendiri, baik dari segi fisik maupun psikis. Nah, setelah kita mengenal diri sendiri, kita akan mudah mengenal orang lain, dan juga kita akan mampu memahami orang lain dan menyesuaikan diri dengan orang lain dan lingkungan. Ini dinamakan cerdas secara personal atau personal quotient. Dalam mengenal diri sendiri, kita akan berfokus pada beberapa poin. Yang pertama itu pengertian, kemudian ada tujuan, ada cara mengenali diri sendiri, dan ada konsep diri sendiri atau gambaran tentang diri sendiri. Nah, yang pertama ada pengertian. Mengenal diri berarti memahami kekhasan fisiknya, kepribadian, watak, dan temperamennya, mengenal bakat-bakat alamiah yang dimilikinya, serta memiliki gambaran atau konsep yang jelas tentang diri sendiri dengan segala kekuatan dan kelemahan. Nah, ketika kita telah mengenal diri kita, mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang kita miliki, kita menjadi memiliki pandangan yang jelas tentang arah dan tujuan apa yang ingin kita capai. Jadi kita bisa menjadikan kekuatan kita sebagai alat atau booster, dan kelemahan kita sebagai suatu tantangan yang harus kita hadapi dan kita selesaikan. Kemudian ada manfaat dan tujuan. Nah, manfaat mengenal diri sendiri ini ketika kita jadi mengetahui peran apa yang harus kita mainkan dalam kehidupan. Kita diciptakan itu untuk apa, dengan tujuan apa, kita akan tahu ketika kita telah mengenal diri kita sendiri. Kemudian kita juga bisa mengembangkan potensi yang kita miliki. Ketika kita telah mengenal diri kita, kita akan tahu potensi apa saja yang ada dalam diri kita. Kemudian ketika kita tidak mengenal diri sendiri, maka kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan dan kita kembangkan. Kita juga akan sulit untuk mengarahkan tujuan hidup. Manfaat dari pengenalan diri adalah seseorang dapat mengetahui bahwa ia merupakan ciptaan Tuhan yang amat berharga, dapat mengenal karakteristik yang eksklusif yang dimiliki, dan juga memungkinkan orang melihat dengan jelas siapa mereka, dapat memahami bahwa kita itu tidak diciptakan secara kebetulan. Kita diciptakan Tuhan dengan tujuan masing-masing. Nah, sedangkan untuk cara mengenal diri sendiri ada beberapa cara. Yang pertama adalah open minded.
Nah, open minded ini berarti kita bisa menerima kritik atau pendapat orang lain tentang kita. Kemudian ada yang melalui tes. Tes ini dapat kita akses di internet. Ada beberapa situs yang menyediakan tes untuk penelusuran bakat dan kepribadian ini. Kemudian dari pengalaman sehari-hari bisa dilihat dari bagaimana kita bersikap, apakah kita termasuk orang yang disiplin, tidak sabar, dan lain sebagainya. Kemudian dengan kebersamaan dengan orang lain, kita bisa melihat persamaan dan perbedaan yang kita miliki dengan orang lain. Nah, kemudian dengan refleksi diri ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya adalah konsep tentang mengenal diri sendiri. Yang pertama ada kekhasan fisik. Kita bisa membuat daftar apa saja yang menjadi kelebihan dan kekurangan yang kita miliki dari segi fisik. Nah, ketika kita memiliki kekurangan fisik pun jangan menjadikan itu sebagai hambatan. Kita perlu melihat ke sekeliling kita bahwa banyak juga tokoh-tokoh hebat di luar sana yang memiliki kekurangan fisik tapi memiliki prestasi yang luar biasa. Yang selanjutnya ada kepribadian. Kepribadian ini merupakan totalitas kejiwaan yang menampilkan sisi yang didapat dari keturunan dan yang didapat dari pendidikan, pengalaman hidup, dan lingkungan. Nah, setiap manusia itu memiliki kekhasan masing-masing. Tidak ada dua orang yang sama dalam caranya menyesuaikan diri, yang berarti tidak ada dua orang yang mempunyai kepribadian yang sama. Kepribadian di sini ada dua, yaitu dinamis atau berkembang dan psikosis. Kemudian ada watak, yang merupakan totalitas dari keadaan dan cara reaksi jiwa terhadap rangsangan. Watak juga ada dua, yaitu dibawa sejak lahir dan yang diperoleh dari lingkungan, pendidikan, serta pengalaman. Kemudian ada temperamen. Temperamen itu merupakan gejala karakteristik daripada sifat emosi individu yang termasuk mudah tidaknya terkena rangsangan emosi. Kalau jika temperamen di sini ada 4, yaitu sanguitis, koleris, melankolis, dan pragmatis. Nah, di mana masing-masing dari temperamen ini dapat kita lihat dari pada slide berikutnya. Kemudian ada bakat. Bakat ini merupakan potensi yang dimiliki seseorang yang merupakan bawaan sejak lahir. Nah, bakat ini juga dapat digali dan dikembangkan yang dibantu atau dipengaruhi oleh lingkungan dan dari pribadi itu sendiri. Nah, tentang bakat juga bisa kita lihat nanti di slide selanjutnya. Nah, ini yang tadi adalah tentang temperamen. Ada sanguitis, koleris, melankolis, dan phlegmatis, di mana misalnya di koleris terdapat nilai positif yaitu berkemauan keras, independen, sedangkan memiliki sisi negatif yaitu cepat puas diri, ceroboh, dominan, dan juga temperamen yang lain memiliki sifat positif dan negatifnya masing-masing. Nah, setiap pribadi atau individu ini memiliki lebih dari satu temperamen. Bisa jadi mereka memiliki temperamen koleris dan phlegmatis atau melankolis dan phlegmatis dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk bakat ada 34 tema bakat di sini. Ada yang termasuk dari striving, thinking, influencing, atau relating. Nah, ketika kita telah mengenal diri kita akan tahu bakat kita itu di bagian mana, apakah kita termasuk yang thinking atau kita termasuk di relating. Nah, bakat itu juga ada yang bentuk kecerdasan. Menurut psikolog Howard Gardner, ada 9 tipe kecerdasan pada manusia, yaitu linguistik, logika matematika, kinestetik, spesial, musikal, eksistensial, naturalis, interpersonal, dan intrapersonal. Nah, diharapkan ketika kita telah mengenal diri kita itu, kita akan tahu tentang diri kita itu menjadi lebih baik lagi. Kita tahu potensi apa yang kita miliki, kecerdasan apa yang kita miliki, siapakah kita, bagaimana temperamen, watak, serta kepribadian kita.
sehingga kita diharapkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah, sekian presentasi kali ini. Semoga apa yang telah disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.